Bapak, Ibu, dan Saudara seluruh warga GKJW, saya Pendeta Ari Mustiorini dari GKJW Jemaat Gresik. Dan kami dari Majelis Jemaat GKJW Gresik siap melayani dalam ibadah pembukaan Bulan Budaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka Bulan Budaya ini, kami memperkenalkan pakaian adat Gresik. Pakaian yang saya kenakan ini bernama kurosi. Kurosi ini adalah pakaian khas para perempuan Gresik yang biasanya dipakai untuk membawa barang bawaan ketika pulang dari pasar. Dan kemudian pakaian khas ini ditetapkan menjadi pakaian adat Gresik. Kami semua siap melayani panjenengan semua. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, salam Patunggilan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 1 November 2020. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ari Mustiorini bersama Majelis Jemaat GKJW Gresik. Ibadah hari ini juga merupakan pembukaan Bulan Budaya. Budaya mengajarkan kita tentang nilai-nilai tradisi di tengah kehidupan. Demikian juga iman percaya kepada Kristus dapat bertumbuh di tengah budaya masyarakat. Untuk itu, mari kita lestarikan budaya dengan hidup saling mengasihi, peduli, dan berbagi demi kemuliaan Allah dan Patunggilan Kang Nyawiji. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah pada minggu ini dengan menyanyi dari Kidung Kontekstual 14 Ocara Are.
Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh warga jemaat di GKJW, kita bersama-sama masuk dalam kebaktian pembukaan Bulan Budaya. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita mengawali kebaktian kita. Ibadah pembukaan Bulan Budaya pada minggu ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembukaan Bulan Budaya kali ini, kita dipandu dengan tema Among Rasa Tepo Sliro. Sepanjang kebaktian kita akan bersama-sama menghayati tema Among Rasa Tepo Sliro ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambutnya dengan kita menyanyikan kidung kontekstual nomor 8, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, seringkali mungkin kita tidak sanggup mengendalikan diri kita, dan kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama didasari Hosea 14 ayatnya yang kedua yang demikian, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Mari kita datang kepada Tuhan,
Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita dengan segala kerendahan hati. Saya berikan saat teduh kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua secara pribadi untuk mengakui dosa-dosa. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui dosa-dosa kami. Ampunilah kami ketika kami tidak sanggup mengendalikan pikiran, tidak sanggup mengendalikan perasaan, atau bahkan tingkah laku kami. Ampunilah kami jikalau oleh karena pikiran, perasaan, dan tingkah laku kami mendukakan hati Tuhan. Kami melakukan yang tidak benar, menyakiti hati sesama kami, atau bahkan kami justru melukai diri kami sendiri. Inilah kami yang datang, ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, marilah kita menerima anugerah kita. Saya undang Bapak, Ibu untuk bangkit berdiri. Demikianlah berita anugerah kita diambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7 yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Marilah berita anugerah ini kita sambut bersama-sama dengan kita menyanyikan kidung kontekstual nomor 169, Juru Slameteng Donyo. Kita nyanyikan bersama-sama.
Demikianlah berita anugerah kita, sungguh berbahagia kita yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Allah surgawi, Tuhan yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, sampai saat ini Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan setia menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, beri kami kekuatan sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kekuatan. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12, demikian dinyatakan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia kita semua yang mau membaca, merenungkan dan melakukan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita bersama-sama mendapatkan sebuah pembelajaran yang bisa langsung kita terima, bagaimana di sana Yesus sedang ingin mengingatkan para ahli Taurat agar apa yang mereka ajarkan itu juga bisa dilakukan dengan baik. Sebuah sindiran yang diberikan, sebuah peringatan yang diberikan kepada para murid yang sekaligus juga mengingatkan pihak lain yang mungkin juga pada saat ini mengingatkan kepada kita. Allah memberikan ajaran-ajaran yang baik bagi orang Israel supaya bisa dilakukan dengan baik. Sebetulnya para ahli Taurat ini menolong kehidupan mereka supaya ajaran-ajaran itu bisa dilakukan dengan baik. Hanya sayangnya para ahli Taurat ini mengedepankan bahwa apa yang diajarkan itu belum tentu dilakukan dengan baik. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak menjadi orang yang munafik dalam menerima ajaran-ajaran Tuhan. Yang pertama itu adalah kita harus mempunyai integritas hidup. Kita diminta tidak hanya bisa mengatakan saja, tetapi tidak bisa melakukannya.
Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak, bagi anggota keluarga, bagi orang yang ada di lingkungan kita tentang melakukan ajaran yang benar. Yang kedua, kita harus bisa melakukan ajaran yang diberikan kepada kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan dan tidak dengan terpaksa. Sebab ketika dilakukan dengan cara yang terpaksa, maka itu akan menjadi berat dan sulit. Yang ketiga, tentu saja kita harus mempunyai hati nurani yang murni dan suci. Dengan hati nurani yang murni dan suci, maka apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan menjadi berkat. Allah melihat hati kita. Allah melihat kesungguhan kita. Bukan sebuah kepura-puraan. Sebab Allah melihat yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan berjemaat sehari-hari, ada begitu banyak penafsiran terhadap ajaran-ajaran yang mungkin berkelindan dengan kebudayaan yang bisa membuat kita sebagai orang Kristen ini menjadi bingung. Sing tak lakoni iki jane bener opo kliru? Sesuatu yang patut saya lakukan atau tidak? Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Supaya kita tidak menjadi orang yang munafik atau menjadi orang yang ragu-ragu, menjadi orang yang tidak kuat dalam memahami sesuatu. Ada ilustrasi video percakapan di dalam warga jemaat. Mari kita saksikan bersama-sama. Lah, kebetulan awake dhewe ketemu di kene. Iya, Kang. Wingi jare sampean nang omah, sepurane aku pas gak ono perlu pancene. Oh, iya. Lah sakjane ono apa nang omah iku? Iya, Kang, wingi aku dolen nang omahe sampean. Arep takok. Ya. Sedelok maneh iku kan 40 dinoe simbahe dhewe sing wis katimbalan Gusti. Nah, adikmu kepengin iku ngundang-undang ngono kuwi, Kang. Kira-kira oleh ta ora? Lah awak dhewe iku kan wong Kristen, ngono lho, Kang. Pancene lek tak eling-eling pas 40 dino. Iya. Lek jare aku sih ya api-api ae gak apa-apa. Kan api soalnya awake dhewe iki nguri-nguri kabudayaan, kebiasaan para leluhur. Ono lingkungan ben awake gak dhewe ilang iku, Kang, ya. terus dilupakan ngono lho. Lah terus paling tidak iku enggak bertentangan karo imannya. Oh, lah ya wong awak dhewe kan wong Kristen oleh ta gak ngono kuwi kan ngono lho. Wong gereja iku terbuka kok digawe kebudayaan adat lokal sing apik. Iku mah intine ora oleh bertentangan karo imane awake dhewe. Lah terus sajane gereja iku wis ana 3 perkara sing wis dilakoni. Oh, iku apa ae kok sampai 3 iku? Sing nomor 1. Nomor 1 iki gereja kudu aktif. Oh, artinya apa iku, Kang? Aktif menyatakan karya dan kasih Allah di mana gereja ditempatkan. Oh, jadi kudu aktif juga. Kudu aktif. Sing nomor 2, Kang. Sing nomor 2 gereja iku kreatif karo inovatif. Kreatif, inovatif. Lah iku artinya apa maneh iku? Oh, contone saiki iki gereja lagi mulai kebagian secara offline utawa langsung ditutup Pak gereja iki. Ono Covid iki ya, Kang. Dadi awak dhewe nanti-nanti kudu nggo ngene iki ya. Makanya gereja mengatur segala sesuatunya agar wargane iku tetap bisa melaksanakan kebaktian. Oh, kanthi cara virtual. sing video-video sing wis dikirim iku ya krana inovatif iku mau, Kang ya. Sing penting kebaktian lah dilakukan. Dilakukan. Terus sing nomor 3, Kang. Sing nomor 3 pungkasan iki gereja kudu komunikatif. Komunikasi iku ta, Kang. Apa artine iku, Kang?
gereja harus membangun hubungan yang baik dengan lingkungan maupun warganya tanpa menyakiti, tanpa saling menyakiti. Sampeyan ngerti tak basa Jawane? Ya gak ngerti Kang apa iku. Basa Jawane iku amung rasa tepo slira. Amung rasa tepo selira. Ya saiki ngerti Jawane tapi Indonesiane apa iku Kang? Bahasa Indonesiane iku saora-orane kurang lebihnya iku kita harus menjalin hubungan yang baik. Jangan sampai kita menyakiti kalau kita nggak mau disakiti. Oh iya. Nanti ditepakno awake dhewe mang. Iya Kang, iya. Saiki balik meneh nang rencana sampean 40 dina mau. Iku lek dulur-dulur awake dhewe kan disebut slametan. Oh, slametan. Ya aku krungu ya kenduran bareng kok, Kang. Tapi di iman awake dhewe iku ora. Ora ya Kang. Lah apa Kang nek arep disebut syukuran. Lah kok malah syukuran mana sih Kang? Wong susah kok kon syukuran. Lah amrih jelase padha enake. Ayo awake dhewe matur nang pendhitane dhewe ae. Oh iya, heeh. Beneran iki aku ya katene dolan rono. Oh iya cek luwih gamblang Kang kok dadi kene ya ora senyalai imane awake dhewe. Bener. Wis ayo ndang budal ae Kang, gak kesuwen. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pergumulan konkret yang biasa dialami dalam kehidupan berjemaat kita. Antara melakukan ajaran yang benar dan kita sebagai bagian dari sebuah masyarakat. Bagaimana kita bisa ngemong hidup kita ini? Bagaimana kita bisa ngemong hidup dan juga perasaan orang lain. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita dalam kita hidup dan berelasi dengan orang yang lain di tengah-tengah kebudayaan kita. Persoalan peringatan kematian, itu syukuran atau selamatan. Kalau saya lebih senang mengatakannya, itu adalah penghiburan. Secara teori, bahwa ketika seseorang mengalami kedukaan, dibutuhkan waktu selama 100 hari. Ketika selama 100 hari orang itu bisa melewati dengan baik, maka di situ tidak ada penyimpangan, tidak ada kedukaan yang tertunda. Untuk bisa mulus melewati masa kedukaannya, seseorang itu membutuhkan dukungan saudara-saudaranya. 3 hari setelah keluarganya pulang, kita hadir memberikan penghiburan. Kemudian 7 hari kita memberi penghiburan, 40 hari hingga saatnya 100 hari. Apa yang salah dengan memberi penghiburan ini? Apa yang keliru di balik keinginan seseorang yang sedang berduka ini untuk mengenang kerabatnya atau keluarganya yang sudah dipanggil Tuhan? Itu adalah sesuatu yang baik. Kata tetangga, wong Kristen ngono gak tahu slametan, gak tahu dom-dom panganan. Itu yang biasanya disuarakan. Apa hanya karena itu? Juga bukan. Tetangga yang tidak seiman dengan kita bisa memahami iman kita dengan baik. Kita tidak perlu meninggalkan kekhasan kita juga. Sambil kita juga peduli dengan tetangga yang ada di sekitar kita. Ada banyak hal, itu hanya salah satu contoh saja. Bagaimana kita menyeimbangkan antara ajaran yang diberikan Tuhan dengan sikap hidup yang benar dalam kehidupan masyarakat kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjalani hidup kita yang berbudaya, yang memiliki integritas, memiliki iman yang kuat, menjaga nilai-nilai luhur yang baik.
yang sudah diwariskan kepada kita. Mari kita bersama-sama menyemangati anak, saudara, teman, dan sahabat, dan siapapun yang ada di sekitar kita, supaya memiliki hati yang tulus dan penuh sukacita, melakukan ajaran yang baik, dan nilai-nilai budaya yang baik, supaya kita tetap among rasa dan tepo seliro dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Nilai-nilai yang baik ini tidak perlu kita tinggalkan, dan sekaligus kita juga tidak perlu kehilangan jati diri kita sebagai orang Kristen dan sebagai orang Jawa. Itulah hidup kita. Mari bersama-sama melakukan yang benar di hadapan Tuhan dengan integritas, dengan ketulusan dan kesungguhan, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk merasa-rasakan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan kita membaca mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh warga GKJW, kami mengucapkan selamat memasuki Bulan Budaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tibalah saatnya kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dengan didasari oleh firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29, yang demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Sambil kita mengaturkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kidung kontekstual 45 bait yang pertama, Kawulo Saos Syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang ada dalam sorga, kami persembahkan dan kami haturkan segala rupa-rupa persembahan yang kami bawa pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati dan mensucikan apapun yang telah kami berikan saat ini, agar bisa menjadi sarana bagi kegiatan di Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapa, kiranya juga memberkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita. Inilah Tuhan, ucapan syukur kami, persembahan kami, yang kami haturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kini kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur kalau kami diingatkan kembali supaya di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengikuti ajaran Kristus dengan benar dan melakukannya dengan baik, supaya kami mengembangkan sikap hidup tepos liro dan among rasa dengan lingkungan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami, supaya kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur untuk tempat hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia dengan kedamaian, ketentraman, kemakmuran, dan kesejahteraan. Kami mohonkan berkat di tengah-tengah proses persiapan pemilihan kepala daerah. Biarlah negara kami aman, damai, dan tentram. Kami mendapatkan para pemimpin yang baik.
Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka semua memimpin kami dengan adil, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk penanganan COVID-19, baik di Indonesia maupun di dunia. Biarlah penyakit ini dapat dikendalikan dengan baik, dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas di garis depan, melayani seluruh pasien. Biarlah Tuhan yang memberkati, supaya mereka semua bekerja dengan baik dan dijauhkan dari penyakit COVID-19. Kami percaya kuasa-Mu, pertolongan-Mu akan memberkati mereka semua. Bapa, kami juga berdoa saat ini bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan di tingkat majelis jemaat, majelis daerah, dan juga majelis agung, supaya setiap segi pelayanan yang kami lakukan berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada gereja kami untuk terus bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja memberi kekuatan kepada gereja kami. Demikian juga lembaga-lembaga pelayanan yang ada di gereja kami, Yayasan Kesehatan, YBPK, rumah sakit, biarlah semuanya itu juga berkembang dengan baik. Kami percaya berkat dan pertolongan-Mu terjadi di tengah-tengah gereja kami. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, menyerahkan kehidupan gereja kami di tengah-tengah bangsa Indonesia. Biarlah Gereja Kristen Jawi Wetan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau pula kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita mengembangkan sikap hidup tepo sliro among roso dengan lingkungan kita dimanapun kita berada. Dengan tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita menyanyikan kidung kontekstual nomor 132, baitnya yang pertama. Gusti tansah ngayomi ing ngendi aparanku, Gusti paring sejati angri mati berkahi bunga susah kula, Gusti tansah ngayomi. Tuhan selalu ngayomi kemanapun ku pergi. Tuhan kepala baik, memelihara berkati, bahagia maupun susah, Tuhan selalu ngayomi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus Sang Putra dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri kebaktian ini, kita menyanyikan KPJ nomor 460, baitnya yang pertama.